Halo sahabat Jari Pelawi Chess, ini ada partai yang menarik pada tahun 1957. Kalian kan suka partai-partai legendaris, apalagi yang bermain pada saat ini adalah Mikhail Tal versus Rashid Neshmedinov. Pil pahit yang ditelan salah satu dari pemain ini sangat menakjubkan. Strategi yang dilancarkan di luar dari ekspektasi lawannya. Langsung saja, Mikhail Tal memegang bidak hitam dan Rashid Neshmedinov memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Rashid Neshmedinov memulai dengan pion E 2 langkah dan Mikhail Tal menaikkan pion E 1 langkah. Putih pion ke D4 dan hitam pion ke D5 mengajak pertukaran di lini center. Hal itu diabaikan, putih menaikkan kuda ke C3 dan hitam menaikkan gajah mengancam kuda. Terjadilah permukaan French defense. Setelah putih pion ke E6, terlihat pembentukan posisi pion center sudah terhalang. Dengan kata lain, gajah dinaikkan ke D2 untuk mengantisipasi apabila gajah memukul kuda. Tapi Mikhail Tal lebih menaikkan kuda mempersiapkan posisi rokade. Teman-teman bisa mempelajari, setelah pion mengancam, maka gajah memukul kuda. Hal ini sangatlah biasa dilakukan pada saat pembukaan French defense. Terjadi beberapa pertukaran perwira di awal dan nantinya akan terjadi pertempuran di lini pertahanan sayap menteri. Nah, setelah pion B dinaikkan 2 langkah mengajak pertukaran, tetapi Mikhail Tal membiarkan karena dia diberikan pilihan. Dia kembali memberikan pilihan kepada putih. Lagi-lagi Neshmedinov mengabaikan sementara, lebih menaikkan kuda ke F3. Setelah kuda menempatkan ke D7 dilakukan oleh Mikhail Tal, maka gajah telah naik ke E2. Perhatikan, kuda menempatkan posisi di C6. Terlihat di sini teman-teman, Mikhail Tal masih membaca pergerakan yang dilakukan oleh putih. Setelah kedua pemain melakukan rokade pendek, maka putih menukarkan pionnya dan pion dipukul kembali oleh pion. Lagi-lagi di sini Rashid Neshmedinov membuka jalur center ya. Pertukaran pion terjadi, diberikan pilihan kepada putih mau makan pion yang di C5 atau yang di E5. Tentu saja Mikhail Tal memakan pion yang ada di E5 karena posisi pion yang ada di C5 itu sudah menumpuk dengan pion yang ada di C2. Jadi dengan kata lain, setelah terjadi pertukaran kuda dengan kuda, maka putih menaikkan menterinya dan mengancam kuda 2 kali. Tetapi masih berusaha di backup menaikkan pion F1 langkah untuk membackup kuda, dan setelah putih menaikkan pion F2 langkah mengancam kuda 3 kali, tidak banyak pilihan. Mikhail Tal harus menurunkan kudanya ke C6. Hal ini dimanfaatkan oleh Rashid Neshmedinov. Perhatikan teman-teman, pada saat menterinya turun ke E3, ada langkah yang akan mengejutkan dipersiapkannya untuk Mikhail Tal. Mikhail Tal mengambil posisi benteng ke jalur D agar tetap terjaga posisi pion yang ada di D5. Tetapi kondisi seperti ini diciptakan lagi oleh Rashid Neshmedinov menggeser bentengnya ke jalur D kembali karena pada saat hitam menaikkan pion E1 langkah, ada tujuan bagi dia untuk menaikkan pion D1 langkah dan menggarpu menteri dan gajah. Nah, setelah kondisi ini, apakah putih membiarkan hal itu? Rashid Neshmedinov membiarkan hal itu apabila pion D dinaikkan 1 langkah dan dia menaikkan gajah dan mengancam kuda. Tetapi di sini Mikhail Tal membaca serangan itu, teman-teman. Dan kalau kita berandai, posisinya sekarang Mikhail Tal menaikkan gajah. Tetapi kalau kita berandai sementara, kita kembali dulu agar teman-teman paham. Dengan posisi ini seolah-olah seperti hitam akan mendapatkan gajah karena menggarpu gajah dan menteri. Tapi salah teman-teman. Putih bisa menaikkan menterinya ke E4 dan mengancam kuda 2 kali. Apabila pion pukul gajah, maka jelas terlihat posisi benteng pukul benteng dan skak. Tidak banyak pilihan, langsung dipukul juga oleh kuda benteng tersebut. Dengan kondisi seperti ini, maka langsung diambil alih putih gajah untuk skak raja. Dan raja ditutup oleh kuda. Lalu dipukul saja oleh gajah. Dan gajah dipukul gajah, lalu menteri pukul benteng, posisi skak
ditutup oleh menteri, langsung menteri putih memakan pion. Hal inilah yang diketahui oleh Mikhail Tal, makanya dia tidak menaikkan pion tersebut ya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah gajah mengancam posisi kuda, maka Mikhail Tal menaikkan gajahnya dan melindungi kuda. Nah, jadikan pelajaran penting bagi teman-teman agar tidak nafsu untuk menggarpu gajah dan menteri menaikkan pion. Setelah kondisi ini, Mikhail Tal menarik menterinya ke jalur G, tepatnya di G3. Ancaman ke posisi pion pas di depan raja. Hitam menaikkan benteng satu langkah ke D7 dan putih menaikkan benteng satu langkah ke F2. Kali ini hitam menggeser bentengnya, berusaha melindungi pion yang ada di E5. Dengan kata lain, di sini posisi Mikhail Tal jelas terlihat sangat bertahan, karena belum ada serangan apapun yang dilakukannya. Setelah putih menaikkan pion H satu langkah, persiapan untuk langkah raja ya. Ada ruang bagi raja untuk bergerak. Gajah mundur ke A8 dilakukan oleh Mikhail Tal dan putih memundurkan kembali gajahnya ke A4. Terlihat teman-teman, di sini tempo diberikan oleh Mikhail Tal. Dia berusaha membaca serangan apa yang akan diberikan oleh Rashid Nesbedinov. Makanya, kalau teman-teman perhatikan langkah Rashid Nesbedinov masih memutar pikiran ya. Dia menggeser raja ke H1 dan Mikhail Tal juga masih melakukan langkah berulang. Gajah kembali lagi ke A8. Rashid Nesbedinov sudah menemukan strategi untuk mematikan raja hitam, menaikkan benteng ke F5. Tetapi di sini Mikhail Tal belum menyadarinya, karena ada keinginan dari putih. Perhatikan teman-teman, keinginan dari putih agar melakukan pertukaran menteri. Nah, di sini Mikhail Tal terjebak teman-teman. Dia mengajak pertukaran menteri dan itulah yang diinginkan oleh Rashid Nesbedinov. Makanya dia tadi menaikkan bentengnya ke F5 seolah-olah mengancam pion. Dan langsung saja disambut oleh Rashid Nesbedinov dan menteri juga dipukul oleh benteng. Perhatikan teman-teman. Rashid Nesbedinov ingin agar bentengnya menempatkan ke D7. Makanya setelah terjadi pemukulan pion, dia langsung menempatkan benteng ke D7. Tetapi di sini hitam sangat tergoda ya untuk mempromosikan pionnya. Dengan posisi kalau kita pun berandai, kita pasti menaikkan pion E1 langkah. Sama hal yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Tetapi dia tidak melihat ancaman putih sangat berbahaya di sini. Oke, kita lanjutkan. Mikhail Tal dengan kondisi seperti ini tidak memukul benteng, tetapi menaikkan pion dan mengancam benteng. Jelas inilah langkah blunder. Karena langkah selanjutnya Rashid Nesbedinov adalah skak. Raja tidak punya banyak pilihan, hanya bisa menutup dengan benteng. Tidak bisa ke H8. Kita kalau berandai dia ke H8, maka langsung saja dipukul oleh gajah skak. Langsung skakmat teman-teman. Maka dari itu, pilihan ini harus ditutup dengan benteng. Dan benteng ini jelas gratis, langsung dipukul oleh gajah dan posisi skak kembali. Dan raja bergeser ke F8, lalu giliran gajah petak putih posisi skak. Dan di sini Mikhail Tal menyerah. Karena langkah hanya ada satu ya. Kalau bila kita melanjutkannya hanya ke E8 dan giliran gajah petak putih, skakmat di posisi F7. Itu pelajaran pentingnya yang tidak bisa didapatkan oleh Mikhail Tal. Bernafsu untuk mempromosikan pion. Tapi kalau kita berandai teman-teman, situasinya berbeda. Kita flashback sebentar, kesalahan tadi dilakukan oleh Mikhail Tal. Dengan kondisi seperti ini seharusnya dia pukul benteng dengan benteng. Dan posisi skakmat tidak akan bisa terjadi. Nah, setelah dengan posisi seperti ini, andai kata benteng pukul benteng kembali dan menempatkan di jalur 7, pion berusaha promosi dan gajah posisi skak, memang tidak banyak pilihan. Dengan kondisi seperti ini harus ditutup dengan benteng. Apabila tidak ditutup maka akan mati raja hitam. Tapi kondisinya berubah. Pada saat benteng menutup dan gajah memakan dengan posisi skak, raja ada ruang. Karena benteng putih di D7 tidak lagi terkawal oleh benteng yang sebelumnya ada di D1. Pada saat gajah memukul pion dan posisi skak, raja bisa bergeser ke E8. Dan tidak ada ancaman skak lagi oleh putih untuk dua langkah ke depannya. Maka pion E2 akan promosi dengan mudah. Itu dia teman-teman, pelajaran penting. Tapi dengan kondisi seperti ini pun sangat menyulitkan bagi hitam untuk melanjutkan pertandingan. Tetapi kondisinya tidak lagi skakmat. Baik teman-teman,
Sekian dulu video yang dapat saya berikan dan ulasan yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dan terapkan pada saat kalian bertanding di pos ronda atau di teman-teman kalian atau di online. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang, dan saya pastikan memberikan pertandingan-pertandingan dunia dan memberikan analisa sesederhana mungkin agar kalian bisa dapat memahaminya. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.